Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini tanggal 3 Januari tahun 2025, yang berarti ini merupakan awal dari periode semester genap. Di awal periode itu pasti dalam Merdeka Mengajar itu ada namanya pengelolaan kinerja. Nah, kita akan coba mengisi perencanaan pengelolaan kinerja. Kita buka dulu ya, Merdeka Mengajar. Oke, ini sudah tampil. Setelah itu kita cari menu pengelolaan kinerja. Ini kita membuat langkah-langkahnya ya untuk pengisian pengelolaan kinerja di awal periode, mengisi perencanaan. Nah, sudah muncul seperti ini, beranda, guru dan lain sebagainya. Di sini ada nama saya. Nah, ini tinggal dirubah ganti periode. Ini Januari sampai Juni 2024 lah. Sekarang itu katanya untuk pengelolaan kinerja dalam 1 tahun. Kalau dulu itu per semester. Jadi ini Januari sampai Juni 2024, Juli sampai Desember 2024. Sekarang periodenya merupakan 2 semester. Kalau dulu periodenya per semester, sekarang jadi 1 tahun langsung. Oke, ini Januari sampai Desember tahun 2025. Nah, ini jelasnya beda dengan yang periode kemarin. Coba saja kita lihat langkah-langkahnya bagaimana. Kita pilih. Nah, di sini sudah muncul Januari hingga Desember 2025. Selanjutnya kita pilih guru. Terus pilih sebagai pegawai. Nah, ini kita mulai dulu. Mulai perencanaan kinerja, isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Mari kita ajukan. Oke. Silakan hubungi orang sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Dapodi. Oke, data sudah sesuai. Status guru kita saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja, pastikan sesuai ya. Ya benar. Oke, pelaksanaan tugas pokok 5M. Guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Yang pertama, karena 5M tadi ya. Guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Tiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Guru melaksanakan tugas tambahan opsional. Oke. Hanya untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian. Oke. Ini sebagai wakil kepala. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Meningkatnya kinerja melalui tugas tambahan sebagai kepala. Saya pilih ini karena saya menjabat sebagai kepala laboratorium. Jadi saya tidak menjabat sebagai wali kelas karena saya memegang jabatan kepala laboratorium. Nah, untuk tugas tambahan ini saya akan pilih yang ini. Coba kita lihat yang lain. Pembimbing khusus pada satuan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Oke. Pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Oke. Ini sebagai pembina OSIS. Ini pembina ekstrakurikuler, setelah itu koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, setelah itu meningkatnya koordinator penilaian kinerja guru, koordinator PKK, sebagai guru piket, sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama LSPP 1, sebagai penilai kinerja guru, sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional, asosiasi profesi guru tingkat provinsi, asosiasi guru tingkat kabupaten atau kota, pendidikan benar. Jadi untuk yang ini bisa sebagai
pengurus di MGMP itu bisa di sini. Kan nanti kan ada ininya, apa namanya, SK-nya. Nah, itu yang bukti dukungnya itu. Selanjutnya tutor pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar. Oke. Sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan, sebagai operator dapodik, sebagai bendahara sekolah atau bendahara bos. Oke. Saya akan pilih sebagai ini, kepala laboratorium atau bengkel. Apakah mau tambah? Kalau misalkan tambah apa lagi? Oke, guru melakukan tugas tambahan opsional sebagai boleh. Apa kita tambah sebagai, nah saya juga masuk ke dalam ini pengurus MGMP tingkat provinsi, maka ini coba kita katakan sebagai pengurus atau organisasi, pengurus organisasi atau asosiasi provinsi. Oke, kedua sudah ke praktek kinerja. Kita lanjut ke praktek kinerja. Oke, praktek kinerja kedua. Pilih indikator menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan Sadik Anda versi terakhir. Dimensi prioritas tidak ada. Dimensi prioritas pembelajaran tidak ada. Pilih sesuai kebutuhan Anda. Penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Oke, coba kita pilih yang aktivitas interaktif. Ke pengembangan kompetensi, siap. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Oke. Sebelum mengisi saya sudah ini mencoba berdiskusi dengan pihak kurikulum. Nah, ini coba kita lihat indikator kompetensi. Guru melakukan kegiatan pengembangan berdasarkan indikator asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berlaku sesuai dengan kode etik guru. Guru melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan dalam profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan orang tua atau wali. Guru melakukan kegiatan pengembangan berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Guru melakukan pengembangan berdasarkan indikator kurikulum dan cara menggunakannya. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengetahuan konten, pembelajaran, dan cara mengejarkannya. Oke, karena saya tadi memilih untuk apa tadi? Interaktif ya, pembelajaran interaktif, maka ada dua kemungkinan saya bisa E3. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, ini refleksi atau pengembangan kompetensi indikator pengetahuan konten, pembelajaran, dan cara mengajarkannya. Kira-kira pilih yang mana ya? Coba kita pilih yang ini. Oke, nggak bisa ditambah. Kita lanjut ke perilaku kerja. Apa perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini? Nah, indikator perilaku coba kita memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah peserta didik orang tua tanpa membedakan cekatan dalam bekerja sulit dalam pelajaran dapat diandalkan oleh peserta didik orang tua maupun rekan sejawat. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Oke, memahami kebutuhan peserta didik. Usaha lo ya.
namanya proses nih. Jadi berusaha, coba memenuhi dari semua peserta di dalam satu kelas, bisakah saya menjadi tutor? Jadi tidak hanya yang pintar saja, kalau sudah ada yang pintar selesai ya sudah, yang tidak bisa itu ditinggal, tidak. Jadi saya harus merangkul semuanya bahwa itu yang dimaksud sebagai memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Oke, yang selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Oke. Oke, kita melayani peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal. Jadi kan di sebelum memulai materi kan kita harus asesmen awal dulu. Kira-kira nanti kita petakan. Makanya itu ya ada yang dinamakan sebagai RPP atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini mampu untuk membaca, menulis. Yang di sini mampu menulis, yang di sini mampu membaca saja. Nah, yang di sini mampu memahami saja misalkan. Nah, maka di situ yang akan dipetakan. Yang ini akan diberi pengayaan, yang sudah mampu menulis, membaca dan memahami. Yang menulis saja itu kasih kemampuan pengayaan sesuai dengan kemampuannya dan seterusnya untuk yang lain. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini dengan pelaksanaan pertanyaan serba dan memanfaatkan sumber daya serta berikut tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya demi keuntungan pribadi. Oke. Nah, pertanggung jawab. Bagaimana Anda akan menerapkan? Nah, ini kan berkaitan nanti di akhir semester atau nanti di akhir tahun ini, karena ini sudah berubah periodenya jadi Januari sampai Desember 2025. Nah, maksudnya tanggung jawab adalah nanti apa yang saya rencanakan ini apakah bisa saya implementasikan dalam satu semester ke depan atau dalam 1 tahun ke depan. Itu kan sebagai wujud tanggung jawab. Bagaimana Anda akan melakukan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Oke, memenuhi janji dan komitmen terkait melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia menolak segala bentuk gratifikasi. Oke, dan bersedia dievaluasi. Apa kompeten? Apa perilaku yang paling Anda fokuskan tahun ini? Oke, menunjukkan penguasaan yang mudah untuk melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk sering belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, saling berbagi kan sebenarnya di kurikulum Merdeka kan saling berbagi. Oke, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan untuk menyampaikan bahwa proses berbagi antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Oke, semuanya baik, memberikan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagai. Oke, di sini lebih detail lah. Jadi ini misalkan sharing dengan industri untuk penyelarasan kurikulum masuk di sini, memfasilitasi proses antaranya adalah dunia kerja. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Oke, aspek harmonis, menghargai setiap warga pendidikan, apapun latar belakang, berikan pertolongan bagi warga yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oke. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dunia kerja, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Oke, inilah. Loyal, apa perilaku yang paling Anda fokus di tahun ini? Memegang teguh moral, mematuhi peraturan, menjaga nama wisata semua sama berusaha dimanapun berada, menjaga informasi yang bersumber. Oke, menjaga nama baik.
Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam bersikap perilaku yang melindungi nama baik secara melaksanakan arahan menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran. Oke. Adaptif. Perilaku yang paling ini Anda fokuskan tahun ini menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan berpikir untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Adaptif. Oke. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi. Oke. Apa perilaku yang paling memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan yang kerjasama secara terbuka untuk mengajarkan dan pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat dari dunia menggerakkan manfaat dan sumber daya satuan pendidikan. Kolaboratif. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku dalam mengajukan diri? Presiden mengakui saat berbuat kesalahan. Oke, kita ke rangkuman. Oke, tadi ya, guru membimbing dan melatih peserta didik, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung. Untuk semua, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dan semua. Untuk tambahan tadi ini hanya untuk SMP, SMK meningkatnya sebagai kepala laboratorium dan juga saya tambahkan lagi sebagai pengurus organisasi. Oke. Ini berarti meningkatkan praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Guru melakukan pengembangan kompetensi pada indikator belajar efektif yang berpusat pada peserta didik. Oke, ini berorientasi tadi. Pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, kita lanjutkan. Ajukan perencanaan kerja ke atasan. Atasan akan lanjut meriksa diskusi dengan atasan terlebih dahulu dan simpan draft. Oke, ajukan. Oke, setelah kita ajukan, maka akan muncul menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti lah. Ini nanti akan kita cek secara berkala. Dulu ini merupakan alurnya, alur pengelolaan kinerja. Jadi kalau misalkan ini di bulan Januari berarti perencanaan dan persetujuan rencana. Mulai sekarang kita buat rencananya. Harusnya di Januari ini sudah selesai semua perencanaan. Baru persiapan praktik kinerja, ya kan? Praktik kinerja yang sudah saya susun tadi terkait dengan apa? Interaktif, komunikasi interaktif apa lupa saya. Oke, ini tidak muncul ternyata. Ke praktek kinerja ini. Jadi kita pilih yang aktivitas interaktif. Oke, selanjutnya pelaksanaan praktik kinerja observasi dulu, berarti di sini tuh Februari sampai Juni karena sekarang itu periodenya 1 tahun, makanya ini di sini Februari sampai Desember pelaksanaan praktik kinerja dan observasi yang nanti dilaksanakan oleh kepala sekolah. Selanjutnya pelaksanaan praktik kinerja atau tindak lanjut setelah dilakukan observasi, ya kan, tindak lanjutnya bagaimana. Selanjutnya baru penilaian dan penetapan predikat kinerja yang nanti dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi itu merupakan langkah-langkah dalam mengisi pengelolaan kinerja, perencanaan pengelolaan kinerja. Untuk selanjutnya ketika sudah di ACC oleh pimpinan, maka nanti akan kita buat lagi videonya.
Oke, cukup sekian dulu Ibu dan Bapak guru hebat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.